Al-babul khamis asyar fi dzikri khurujir ruh minal badan. Pembahasan yang ke-15 yaitu menceritakan tentang keluarnya ruh dari badan. It's seperti biasa. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Kadi wa usulihim furihi thumma sallallahu wa usulihim wa fur'ihim thumma la walidina wa walidikum wa abatina wa ummatina muslimina thumma la Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pembahasan ke bab yang ke-15. Al-babul khamis asyar fi dzikri khurujir ruh minal badan. Pembahasan yang ke-15 yaitu menceritakan tentang keluarnya ruh dari badan. Selama ini yang bab-bab kemarin itu menceritakan atau mengingatkan kepada kita yang ditinggalkan. Sekarang balik lagi, yaitu mengenai ruh. Wa fil khabar, di dalam hadis, idza waqal 'abdu fin naza', ketika seorang hamba itu mengalami naza', hubisa lisanuhu, maka diikatlah lisannya. Ketika sakaratul maut, manusia tidak bisa ngomong lagi karena diikat. Wa dakhala arba'atu minal malaikah, kemudian datanglah 4 malaikat. Fayaqulul awal, berkata malaikat yang pertama, assalamualaikum, ana muwakkalun birizqik, saya adalah wakil rizkimu. Malaikat yang mengatur rizki ini ngomong, talabtu fil ardi syarqan wa gharban, aku telah mencari di bumi dari arah barat ke timur. Fama wajadtu min rizqik luqmatan, saya tidak menemukan satu suap pun rizki untukmu. Dakhalatis sa'ah, telah sampai waktunya. Nah, ketika sudah naza, lisan itu diikat, kemudian datanglah 4 malaikat. Malaikat yang pertama mengatakan, saya ini yang diwakilkan untuk mengatur rizkimu. Saya sudah cari dari barat ke timur, da'ati, meskipun satu suap tidak ada, karena sekarang sudah waktunya. Tsumma yadkhulus tsani, kemudian malaikat yang kedua masuk. Fayaqulu assalamualaikum, ana muwakkilu bi syarabika minal ma' wa ghairuh, saya adalah yang diwakilkan untuk mengatur minummu dari air ataupun selainnya. Malaikat yang mengatur minumnya. Talabtu syarqan wa gharban fama wajadtu lak syarbatan minal ma', saya telah mencari dari barat ke timur dan tidak menemukan sama sekali, meskipun hanya seteguk air. Qarubatis sa'ah, telah dekat waktunya, telah sampai waktunya. Tsumma yadkhulu tsalits, kemudian datanglah malaikat yang ketiga. Fayaqulu assalamualaikum, ana muwakkilun bi anfasik, talabtu syarqan wa gharban fama wajadtu nafsan wahidan min anfasik, saya adalah yang diwakilkan untuk nafasmu, untuk nafas-nafasmu, dan saya telah mencari dari barat ke timur dan saya tidak mendapatkan satu nafasmu, dan sekarang sudah waktunya. Tsumma yadkhulur rabi', kemudian masuklah malaikat yang keempat. Fayaqulu assalamualaikum, ana muwakkilun bi ajalik, talatu fil ardi syarqan wa gharban fama wajadtu laka sa'ah, saya adalah yang diwakilkan untuk ajalmu dan saya telah mencari dari barat ke timur dan saya tidak menemukan satu waktu pun, sesaat pun, dalam artian sudah waktunya. Malaikat 4 tersebut sudah mencari jatahnya masing-masing, tidak ada. Tsumma yadkhulu, setelah 4-nya itu selesai, tsumma yadkhulu alaihil kiramul katibun, kemudian masuklah malaikat kiramul katibin, yaitu yang bagian mencatat, catat baik maupun buruk. An yamin wa an shimal, dari arah kanan maupun dari arah kiri. Fayaqulu man fil yamin, kemudian berkatalah malaikat yang sebelah kanan, berarti yang baik, assalamu alayka ana muwakkilu bihasanatik, saya adalah
wakilmu untuk mencatat tersebut dengan kebaikan, mencatat kebaikan. Fa yakhruju sahifatan bayda, kemudian malaikat tersebut mengeluarkan lembaran yang putih. Fa yu'riduha alaihi, disodorkanlah kepadanya. Fa yaqulu, malaikat berkata, unzur ila a'malik, lihatlah amalmu. Fa inda dzalik, ketika saat itu mayit calon jenazah ya, belum meninggal ini, masih sakaratul maut. Ketika seperti itu, yafrah wa yanshud, senang gembira menyambut. Kenapa? Oh, ini amal saya bagus. Senang dia. Fa yaqulu wa yaqulu ma fi shimal, kemudian berkatalah malaikat yang ada di kiri, ana muwakkilu ala sayyiat, saya adalah yang mencatat kejelekanmu, amal kejelekanmu. Fa kharuju sahifatan sauda, maka dikeluarkanlah lembaran yang hitam gelap. Fa yu'raduha alaihi, disodorkanlah kepadanya. Fa yaqulu, malaikat tersebut berkata, unzur ilaiha, lihatlah ini. Fa inna dzalik, ketika saat itu yasilu araqah, kemudian ketika melihat seperti itu ngalirlah keringatnya. Tsumma yanzuru yaminan wa shimalan khaufan min qira'ati sahifah, kemudian dia melihat kanan kiri karena takut mau bacanya, kan sama malaikat tadi suruh baca, takut dia membacanya sambil keringat. Fa ya'madul malak, kemudian dipegangi manusia itu untuk apa? Siang sakaratul maut untuk baca, untuk melihatnya. Fa yulqiha 'alal wisadah, kemudian dilemparlah catatan itu ke bantal. Maksudnya, nah bacalah, nah seperti mahara itu, nah. Tsumma yansariful malak, kemudian pergi malaikat tersebut. Kemudian setelah itu, fa yadkhulu malakal maut, setelah yang 6 selesai, kan, pertama 4 yang mengurusi rizki, makan dan lain sebagainya, kemudian datanglah malaikat 2. Kemudian setelah itu fayadkhulu malakal maut, kemudian datanglah malaikat maut. Wa an yaminhi malaikur rahmah, wa an yasarihi malaikul azab. Malaikat maut itu membawa 2 malaikat lagi, yaitu malaikat rahmat yang sebelah kanannya, malaikat azab sebelah kirinya. Berarti berapa? 4 pertama, kemudian 2, kemudian ditambah 3, 9. Ketika sakaratul maut itu menjelang, itu 9 malaikat yang mendatangi kita. Wa minhum may yujzabu ruh jazban, ada di antara manusia itu yang dicabut dengan cabutan keras, ruhnya itu langsung tiba sekaligus. Wa minhum may yanzi'u naz'an, dicabut dengan satu hentakan kasar. Wa minhum may yunshatu nashton, dicabut dengan pelan-pelan. Ada yang dicabut pelan-pelan. Kemudian fa idza balatul hulkum, ketika ruh itu sampai kerongkongan, ya'khudul malakul maut ruhahu, disambutlah malaikat maut yang mengambilnya. Ketika sudah di kerongkongan, malaikat maut mengambilnya. Fa in kana min ahli sa'adah, jika orang tersebut ahli sa'adah, yaitu ahli ibadah yang beruntung, berarti tergolong orang yang beruntung, nada malaikur rahmah, dipanggillah malaikat rahmat. Wa in kana min ahli saqawah, kalau orang tersebut tergolong orang yang celaka, nada malaikatul azab. Kemudian kalau dia tergolong orang yang maksiat, ahli yang celaka, dipanggillah malaikat azab untuk diambil. Dalam artian kalau sudah sampai sini, habis itu setelah keluar, kalau dia orang yang beruntung, orang ahli maksiat, orang yang taat, panggil yang kanan, yaitu rahmat. Kalau dia termasuk orang yang celaka, ahli maksiat, dipanggillah yang azab. Nah, kemudian nah, jadi sampai situ tergantung amal kita. Kalau amal kita bagus, nanti roh kita ini diserahkan kepada yang rahmat. Kalau amal kita jelek, diserahkan ke yang jelek.
Nah, setelah itu kemana? Nah, besok ya. Setelah itu kemana? Karena besok ini rohnya ini akan dibawa naik. Nah, yang dibawa naik yang tadi tergantung amal kita. Kalau amal kita bagus, berarti yang naik rahmat. Amal kita jelek, yang lain azab. Nah, ya, roh kita ini kemana setelah itu? Setelah keluar itu kemana? Insya Allah besok. Nah, lumayan panjang nih, satu bab nih 4 lembar nih bab ini. Oh, lebih 4 lembar. Jadi ketika sakaratul maut yang menghampiri kita 9 malaikat. Pertama masalah rezeki, dakate. Makanya benar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, itu benar. Yang segala sesuatu yang hidup di ini semuanya ada jatahnya. Allah yang nanggung. Makanya seseorang itu tidak akan meninggal kalau masih ada jatah hidup, masih ada jatah rezekinya. Kalau sudah habis jatah rezekinya, pasti meninggal. Rezeki itu tidak harus dikategorikan hanya sebatas duit. Kesehatan, nafas, itu juga termasuk rezeki. Jika seseorang itu masih ada rezekinya, orang tersebut tidak bakalan mati. Kalau sudah habis, mau tidak mau, pasti. Wallahu a'lamu bissawab.